Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada subbab 6.2. Oke, dalam deret ada deret yang sangat terkenal disebut dengan deret harmonik. Jadi bentuk dari deret harmonik ini adalah seperti ini. K1 sampai tak berhingga 1 per K. Ini kalau K-nya 1 nilainya 1, kalau K-nya 2 nilainya setengah, kalau K-nya 3 sepertiga, ini seperempat, dan seterusnya. Kemudian ini bisa kalian lihat di buku ya. Jadi deret harmonik ini adalah deret divergen. Nanti pada subbab 6.3 kita bisa menunjukkan ada cara lain untuk menunjukkan bahwa deret ini adalah divergen. Oke, sekarang kita masuk ke teorema 624. Di sini dijelaskan ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah jika deret sigma AN, ini tidak saya tuliskannya ya, ini sudah jelas. Jika deret ini konvergen, maka harus berlaku limit N menuju tak berhingga dari AN sama dengan 0. Kemudian kebalikannya, jika limit N menuju tak hingga dari AN tidak sama dengan 0, maka deret sigma AN ini adalah divergen. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh yang ada di buku. Misalkan adalah soal 1A, nomor 1A. Di sini ada deret sigma K1 sampai tak berhingga 2 per 5 K-1. Ini bisa kita cari jumlahnya. Ini kalau kita masukkan K-nya 1, K-nya 2, dan seterusnya, ini akan jadi 2 plus 2 per 5 plus 2 per 5 kuadrat plus 2 per 5 pangkat 3 dan seterusnya. Ini akan jadi deret geometri dengan A-nya 2 dan R-nya adalah 1/5. Karena 1/5 ini berada di antara 1 dan -1, maka deretnya ini konvergen dan jumlahnya adalah A per 1 min R, 2 per 1 min 1/5, 2 per 4 per 5. Ini nilainya adalah 5 per 2. Oke, berikutnya ada misalkan di soal nomor 1B, deretnya adalah seperti ini. 1 per K plus 1 K plus 2. Oke, untuk mencari nilainya ini kita bisa menggunakan pecah parsial. Dulu pernah kita gunakan waktu mengintegralkan fungsi yang seperti ini ya. Jadi bentuk ini bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada suku ini K plus 1 ditambah B per K plus 2. Ini kalau kita samakan penyebutnya jadi K plus 1, K plus 2, ini A, K plus 2 ditambah B, K plus 1. Ini kalau kita ambil bagian pembilangnya saja, ini akan jadi 1, ini A K plus 2
ditambah B K plus 1. Ini kalau kita cek, kita bisa ngeceknya seperti ini. Jika K sama dengan min 2. Ini kalau min 2 dimasukkan ke sini kan jadi 0. Kemudian dimasukkan ke sini, maka dia akan jadi 1. Ini min 2 jadi min 1 ya. Jadi ini sama dengan min B. Maka kita dapat B sama dengan min 1. Kemudian kalau kita cek, ini akan 0 saat K-nya min 1. Ini kalau K-nya min 1, di sini jadi 0, ini min 1 jadi 1 A. Ya, maka A-nya 1. Sehingga deret ini bisa kita tulis menjadi 1 K plus 1 K plus 2. Ini bisa ditulis menjadi sigma K1 tak berhingga A-nya 1 per K plus 1 min D nya min 1 ya, min 1 per K plus 2. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, misalkan kita masukkan K-nya 1 ya. Atau kalau ini kita tulis begini, limit n menuju tak berhingga dari ini, misalkan ini kita tuliskan n K plus 1 K plus 2 sama dengan ini, satu per K plus 1 min 1 per K plus 2. Ini kalau kita masukkan K-nya 1, jadi 1 per 2 min 1 per 3. Kalau kita masukkan K-nya 2, ini jadi 1 per 3 min 1/4. Kalau K-nya 4, ini jadi 1 per 4 min 1 per 5, dan seterusnya. Ini nanti kalau K-nya ini sampai N ya. Kalau K-nya N, ini jadi 1 per N plus 1 min 1 per N plus 2. Ini kalau kita lihat bagian ini dan bagian ini sama ya. Ini min, ini plus, sehingga bisa menghilangkan min 1/4 dan 1/4 ini jadi hilang. Dan seterusnya nanti sampai bagian ini akan hilang, sehingga yang tersisa adalah limit n tak berhingga setengah min 1 per n plus 2. Sehingga kalau kita masukkan n-nya menuju tak hingga, ini jadi 1 per tak hingga 0, jadi setengah. Ya, sekian, terima kasih.